dari mahasiswa jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini kami akan menampilkan ada tugas dari mata kuliah keperawatan menjelang ajal, yaitu menyampaikan berita buruk pada pasien atau keluarga pasien. Di sini kami beranggotakan saya Atendi Putra Pratama dan dua rekan saya Tri Armarahayu dan Yuliana Dewi. Selamat menyaksikan. Dalam suatu komunikasi terdapat 4 fase proses hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Yang pertama yaitu fase preinteraksi, yang kedua fase orientasi, yang ketiga fase kerja, dan yang keempat fase terminasi. Berita buruk adalah suatu berita yang kurang menyenangkan untuk didengar. Berita buruk dapat mengubah sikap seseorang yang mendengar berita tersebut. Langkah dalam menyampaikan berita buruk. Yang pertama yaitu pahami diri Anda sebagai perawat. Siapkan berbagai informasi mengenai pasien serta catatan medis tentang pasien. Yang kedua yaitu harus bertemu secara langsung kepada pasien atau keluarga pasien. Dan jika tidak ada pilihan lain, bisa dilakukan melalui telepon. Dan yang ketiga yaitu disampaikan di tempat yang tidak banyak orang atau tenang. Proses menyampaikan berita buruk diawali dengan proses membina hubungan. Membina hubungan dilakukan dengan cara yang pertama perkenalan diri. Lalu perawat harus mengkaji status resipien. Tanyakan kabar, kenyamanan, dan pemahaman resipien tentang situasi. Selanjutnya yaitu proses berbagi berita. Pada proses ini, perawat harus menyampaikan berita secara pelan, berikan peringatan awal kepada resipien, lalu sampaikan berita dengan kalimat yang singkat dan jelas. Selanjutnya, yaitu akibat dari berita. Perawat harus menunggu reaksi dari resipien. Sambil menunggu, perawat harus menyiapkan diri terhadap hal-hal yang tidak dapat diperkirakan. Perawat harus memberikan respon kepada resipien dan mengkaji apakah respon dari perawat diterima atau tidak oleh resipien tersebut. Perawat harus mengikuti dan memperhatikan keinginan yang diinginkan oleh resipien. Yang terakhir yaitu transisi untuk melakukan follow up. Jadi, perawat harus mempersiapkan jadwal pertemuan untuk memfollow up. Perawat harus menjelaskan posisi perawat pada saat proses perawatan. Dan yang terakhir, akhiri komunikasi yang telah dilakukan. Masuk Bu, misi sus, ya Bu, silahkan masuk. Ya gini Sus, saya itu sering merasa pusing, badan lemes, nafsu makan gak ada, gak bisa tidur. Sudah berapa lama itu Bu? Udah 1 minggu yang lalu. Kemarin sudah datang ke sini ya Bu ya? Iya. Ya, saya kan kemarin sudah memberitahukan Ibu untuk pergi ke laboratorium untuk cek darahnya. Ya, apakah Ibu sudah melakukannya? Maaf Sus, belum sempat Sus. Kenapa Ibunya belum sempat minta itu sekali ya? Iya. Jadi gini Bu, sebelumnya Ibu sudah mengetahui belum sih sebenarnya apa yang ada di tubuh Ibu? Belum tahu Sus. Jadi gini, sebelumnya kan saya sudah bilang Ibu saya suruh ke laboratorium untuk pemeriksaan darah karena saya itu merasa, dan setelah pemeriksaan yang minggu lalu Ibu itu sepertinya terkena kanker sel darah putih. Ibu itu terkena kanker leukemia. Hah? Kanker leukemia itu Ibu nggak usah terlalu terlalu takut atau gimana. Jadi kan saya sudah bilang tuh disuruh ke laboratorium kita untuk memastikannya bahwasanya itu tuh selnya itu tuh sudah terlalu ganas atau belum. Kalau misalkan belum, kita kan bisa kasih obatnya. Tapi kalau misalkan belum, ya udah Bu, saya tuliskan surat rujukannya dulu ya. Besok harus datang ke lab beneran karena untuk mengetahui apakah itu ganas atau enggaknya ya. Biar mendapatkan obatnya dan apa tindakan
kemudian ibu datang ke sini lagi ya. Ini bu surat kunjungannya. Terima kasih sus. Nah, itulah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.